Ya, 2 minggu lagi, enggak 2 minggu, bahkan seminggu lagi ya. Hari Minggu besok tanggal 20, Piala Dunia akan segera dimulai. Ini apa namanya, suatu hiburannya anak bola seluruh dunia ya. Semua pasti akan terfokus untuk menonton pertandingan-pertandingan pada Piala Dunia tahun ini. Nah, aku nyalain dulu rokok ya. Boleh. Kita mau ngebahas dulu. Langsung per grup aja deh kita bahas. Oh, kita bahas per grup. Oke. Dari grup A dulu, Dap. Isinya negara apa aja? Ada Qatar, Ekuador, Senegal sama Belanda. Sama Belanda. Oke. Menurut kamu, Dap, 2 negara yang akan lolos untuk ke tahap selanjutnya, negara mana saja tuh dari grup A ini? Grup A Senegal sama Belanda sih, jelas lah ya. Oke. Jadi di grup A ini kan ada tuan rumah Qatar, terus dari Amerika Latin ada Ekuador, Senegal, Belanda. Iya sih. Tapi kita sekarang masuk dulu ke kedalaman tim ya. Dari Senegal dulu boleh? Senegal aja. Senegal kemarin tuh ada ini ya, trouble dari negara Senegal ini, di mana Mane cedera. Tapi dipanggil. Tapi akhirnya tetap dipanggil. Jadinya dipanggil. Tetap dipanggil tapi dalam keadaan masih cedera. Wah, itu keputusan yang sulit sih. Bahaya ya. Bahaya juga, riskan banget. Ya mungkin udah inilah 6 pemain ya dari Senegal. 6 pemain itu, Ya. 6 pemain yang Cukup mencolok. bersinar lah ya. Mane pertama kan, Sadio Mane, terus Koulibaly back Chelsea, terus kiper Chelsea juga Edouard Mendy, Idrissa Gueye pemain Idris tengah. Gueye sekarang di Everton ya. Iya. Terus Ismail Assar ya Watford, sama Abdou Diallo sih, udah sih. Diallo striker. Diallo back gitu. Diallo ya. Teman. Ya itulah. Bisa lah buat lolos doang harusnya. Tapi yang udah nih, Piala Dunia itu biasanya tim tuan rumah lolos di group stage. Kita Biasanya lihat lolos. dari 2000 kemarin tuh 2018 ya. Rusia Rusia lolos 16 besar. 2014 Brazil lolos. 2010 Afrika Selatan lolos gak ya? Kayaknya lolos sih. Lolos. Afrika Selatan. Tapi ini Qatar kan, yang bukan negara sepak bola lah Qatar. Jadi Benar. ya motivasi mereka cuma karena tuan rumah sih deh. Pemain yang di Eropa juga kayaknya nggak ada kayaknya di 5 liga di Eropa. Kayaknya nggak ada. Pemain Qatar ini. Terus ada Belanda. Nah, sekarang Belanda nih baju saya Belanda. Dukung Tim Belanda. jagoan saya. Iya. Saya dukung Belanda. Belanda dilatih oleh Louis van Gaal. Dia ngebawa pemain-pemain yang emang kalau bisa dibilang kurang belum ada pengalaman di timnasnya. Seperti ada Xavi Simon baru tuh. Xavi Simon. Terus kipernya siapa? Kiper Ajax. Kiper Ajax ya? Kiper Cilesen nggak ada soalnya. Cilesen gak dimainin. Kipernya juga ada yang dari Freiburg, si Pavlen itu. Oh. Xavi Simon. Kuat di pemain belakang sih Belanda. Ya kan nih. Pemain tengah agak mediocre. Kelemahannya sih ya tengah, depan juga. Depannya. Dia ada siapa? Gakpo ya, untuk musim ini lumayan di klub ya. Depay sekarang cadangan di Barca. Bergwijn sama Berghuis. Kalau kata jajan Berghuizen. Berghuis. Ya. Berghuis. Berghuis.
Quad back-nya lah, ada Virgil Van Dijk, Delic, Deli, De Vrij, De Vrij. back kanannya Dumfries kan. Oh iya. Terus Dumfries, kiri ada Blind. Daley kan. Ya kuat lah backnya segitu. Tengah nggak ada Van de Beek deh. Oh, main antah-berantai. Di mana sekarang dia main? Van de Beek Iya. MU Oh, masih di MU. masih di MU. Ya Frenkie de Jong lah harus sendiri. Lolos lah ya Belanda ya. Lolos lah. Pasti lah. Grup. Kita masuk ke grup B. Grup B ada apa aja deh grup B nya? Grup B itu ada Inggris, ada Iran, ada USA, sama Wales. Menurut kamu dua tim yang akan lolos? Inggris satu lah. Inggris. Yang kedua nih menurut saya USA deh. USA banyak pemain yang main di Eropa lah. Pemain USA dan bagus-bagus mereka. Wales mungkin ngandelin Gareth Bale dan kiper Leicester. Ward. Wah, Iya benar-benar. Dilihat dari pemain yang dibawa Southgate ke Piala Dunia, pemain Inggris, gimana menurut Dava? Apakah sudah kurang 100%? memuaskan sih. Kurang. Ada yang kurang. Coba apa yang membuat Dava berkata kurang terhadap kedalaman tim Inggris ini? Pemain depannya harusnya dia bawa si Tammy Abraham sama si Tammy Abraham sih Pemain depan ya? buat cadangannya Harry Kane. Ya walaupun Kane pasti main semua match ya kalau nggak cedera kan. Iya. Tapi sama back ya Tomori itu harusnya dibawa kan. Bukan si siapa? Kwadi, Eric Dyer itu. Iya benar. Harusnya Tomori loh. Tapi ya pemain tengahnya Inggris bagus banget lah kalau katanya. Pemain-pemainnya rata-rata pemain inti di timnya ya? Iya, Tim rata-rata masing-masing. pemain inti Ada semua. Madison Leicester. Dia akhirnya Iya, comeback lagi ke timnas Inggris setelah hampir 2 tahun ya, 2 tahun lebih dia enggak, 3 tahun. 3 tahun dia enggak main di Inggris di timnasnya. Terus ada Calvin Phillips, gelandang bertahan dia ya. Calvin Phillips. Kalau tengah yang main sih Declan Rice, Ya. Bellingham, Bellingham benar Bellingham. sama Henderson kayaknya. Bellingham nih yang bakal Pemain bersinar muda solok ya dia. feeling mah dia. Kiper aman lah, tiga-tiganya bagus. Kiper, tapi pasti untuk yang dimainkan jadi starter awal sih ya Pickford ya. Iya, Karena pengalaman dia pengalaman. dari Euro World Cup 2018 ya. Ya, Pickford. Pickford juga ya 2018 2020 tuh. Sudah terjamin lah Pickford. Walau emang Everton sekarang anjlok ya. Iya. Back kiri ini nggak ada cadangan ya? Back kiri siapa saja tuh? Back kiri kan Chilwell nggak dibawa. Yang main siapa sih back kiri? Chilwell, terus ada si yang dari Newcastle itu kanan ya? Trippier kanan. Back kiri ini ya. Walker bisa kiri nggak ya? Enggak sih. Walker nggak ya? Mana ya? Luke Shaw. Oh, Luke Shaw. Luke Shaw doang back kiri. Numpuknya di back kanan justru. Di kanan ya benar. Ya mungkin yang di bek kanan itu seperti tadi Trippier itu mungkin bisa aja dimainin Iya, kiri. mungkin bisa. Kalau menurut aku di grup B ini selain Inggris yang bakal lolos ke 16 besar ini adalah Wales. Bisa dilihat pada saat kualifikasi perjuangan Wales untuk masuk ke Piala Dunia ini gak mudah loh. Dia ngelain Italia kalau nggak salah ya. Wales, Italia kalah Iya, sama North Macedonia. Oh, salah. Tapi pasti intinya nggak akan mudah dong. Kualifikasi supaya bisa lolos ke Piala Dunia ini. Timnya agak susah nih Jay. Tim besar-besar lah negara. Oke. USA Jay masuk ke Piala Dunia agak gampang dibandingkan 2018 ya. Soalnya ya tahun ini punya banyak pemain yang bagus gitu. Dari belakang sampai ke depan. Iya. USA.
Bahkan dari kiper ya. Bahkan dari kiper. Oke, berarti untuk grup B ini kalau kata Dava Inggris dan USA yang lolos, kalau menurut saya Inggris dan Wales. Lanjut ke grup C. Ada negara mana saja dapat coba sebutkan? Ada Argentina, Meksiko, Saudi Arabia, sama Polandia. Yang lolos ya. Yang lolos menurut saya dulu ya. Argentina udah pasti lolos menurut saya. Lalu ada Meksiko. Meksiko. Sama sih. Sama ya Meksiko. Sama. Kalau Argentina udah jangan ditanya lah ya, kedalaman timnya itu wah Timnya matang lah. dari kiper sampai depan itu kayaknya yang dibawa pemain-pemain ini ya. Yang waktu Argentina itu lolos juara ya, bahkan juara Copa America. Cuma kalau kata saya Argentina ini kurang agak lemah di lini pertahanan. Memang selalu seperti itu Argentina. Seperti Sudah hampir 1 dekade itu di bagian belakang Argentina ini yang kurang matang dapat. Sama sebenarnya pemain tengahnya juga ya biasa aja sih. Ya, Sebenarnya. tengah. Kalau Ya. depannya ya Kalau depannya itu banget depannya. ya. Saudi Arabia Saudi Arabia. Paling ini El Shaarawy seperti LB. Ada itu. Bagus di ini apa? Al Hilal. Al Ahli. Kalau Meksiko Meksiko siapa? Guillermo Ochoa aja. Ochoa, terus di CDM-nya ada Alvarez, depannya ada Lozano, Gimenez, Alvarez. Ya cukup kuat lah harusnya. Sebenarnya untuk peringkat 2 ini bakal Perebutan. diperebutkan oleh Meksiko sama Polandia sih. Polandia juga sekarang lumayan. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Polandia itu cuma 2 pemain doang. Kiper sama striker udah. Siapa lagi? Ini kan Oh, Piatek nggak dibawa? Piatek. Ya harusnya di bawah sih. Bukan itu juga striker. Milik tuh di Juventus sekarang lagi gacor-gacor ya dia. Yes. Cuma ya kalau diaduin sama Meksiko gitu. Meksiko. Nggak imbang deh Ya. harusnya ya. Nah, grup D nih. Lama juga ya. Tadi masa si Justin 20 menit udah lengkap semua. Udah selesai. Grup D ada Prancis, Australia, Denmark, Tunisia. Jadi Kalau ada udah jelas sih yang Udah lolos, jelas ya. Prancis dan Denmark. Denmark. Bahkan kalau menurut saya peringkat satunya itu yang jadi juara grup itu Denmark. Denmark. Karena di Euro ya. Di Euro dan sekarang tuh Denmark kalau tidak salah 10 kali dengan tidak kalah. Iya. 8 menang 2 seri kalau nggak salah. Pokoknya sekarang lagi panas-panasnya itu Denmark. Lagi berapi-api pemain-pemainnya tuh. Tapi feeling saya aja Prancis bakal bersinar lagi. Kan ada kutukan Piala Dunia di mana yang juara nggak lolos grup Iya. kan. Kalau ini pasti lolos lah. Kalau dilihat dari lawan-lawannya ada Ya, Australia Tunisia lolos. ya pasti lolos sih harusnya. Sama ya Prancis pemain depannya kuat banget sih. Ya Benzema, Mbappe, Pemain Griezmann. yang sudah senior lah ya, Sudah sudah senior. berpengalaman. Ya itulah. Giroud bahkan dipanggil lagi. Giroud panggil lagi. Prancis sama Denmark lah pasti. Prancis mungkin tetap akan menggunakan formasi 4-2-3-1 mungkin Iya. atau 4-3-3 di antara dua itu. Tunisia gimana? Indonesia ini jadi. Amrabat itu Tunisia. Bukan, Oh, itu bukan. ada back itu sih. Yang bekas Oh iya iya. Juventus. Aduh ya Allah. Benatia ya? Benatia. Oh. Hah? Di mana? Nggak tahu lah ya, Tunisia itu doang sih. Harusnya Ih, Turki. Tunisia. Kipernya Sevilla. Ya. Iya. Siapa dia? Lupa saya namanya. Ya pokoknya kipernya lah. Iya. Di Piala Dunia itu yang suka kelihatan bagus tuh kiper dari dulu.
yang menonjol ya di tiap negara. Iya, pasti kiper. Cuma Prancis nih pemain tengahnya, nggak ada Pogba sama Kante. Ya cedera ya. Cedera. Mungkin yang akan jadi striker ya itu duet Real Madrid, Camavinga Ya, dan yang main. siapa? Tchouaméni. Tchouaméni. Kita ke grup E. Ke grup E. Ada Spanyol. Grup E nih mulai seru nih. Iya. Spanyol, Costa Rica, Jerman, Jepang. Cuma dua negara yang lolos menurut Java. Jerman sama Jepang. Spanyol. Jerman, Jepang. Apa alasannya? Jepang pasti lolos ke knockout sih dia. Karena mereka main as a team. Oh. As a team main. Spanyol kita lihat dari segi pemain ya, dibanding 2010 ya. Waktu juara itu udah jauh banget ya kualitasnya. Bahkan David De Gea pun nggak dibawa, jadi menurut saya ini kelemahan Spanyol nanti di kiper ya. Iya. Gitu sih. Di kiper terus di pertahanan juga era Ramos dan Pique kan sudah berakhir. Jauh banget ya. Sekarang dari pertahanan Spanyol itu yang dari Manchester City siapa namanya? Laporte sama Pau Torres paling. Pau Torres benar. Cuma ya udah itu doang. Tengahnya Pedri, Busquets dibawa lagi. Gavi dibawa. Gavi, sedangkan Thiago gitu kan nggak dibawa. Jadi tengahnya nggak akan terlalu kuat sih Spanyol. Kalau Jerman ya gila, Jerman stabil banget dari Jerman bahkan menurut saya salah satu kandidat juara. Juara Jerman. Soalnya apalagi sekarang sini kan dia Hansi Flick ya. Iya benar. Walau sebenarnya di Nation League Jerman ini terseok-seok sih ya. Iya. Cuma kalau buat Piala Dunia beda lah. Ditambah ada Musiala kan. Ya. Sekarang pemain muda yang bagus. Ya, lanjut ke grup F. Ada Belgium, ada Kanada, Maroko sama Kroasia. Kalau menurut saya yang lolos ke 16 besar itu ya Belgia sama Kroasia sih. Ya sih sama. Kalau Belgia nggak usah ditanya lah ya, kayaknya bakal jadi juara grup ya. Tapi dengan di knockout ya, Ya. Belgia bakal terseok-seok kalau ketemu tim besar ya, negara yang gitu. Karena kedalaman pemainnya jelek sekarang. Dan pemainnya gitu saja ya. Pemainnya Hampir gitu dari doang. Piala Dunia tahun kemarin itu Belgia membawa pemain-pemain yang sama itu. Gak banyak berubah. Dari kiper sampai depan. Baik Vertonghen. Sampai saya ingat loh kedalaman timnya. Di kiper ada Courtois, Vertonghen, terus ada siapa satu lagi? Alderweireld. Sorry. Terus di bek kanan ada Mjolnir. Ya, Mjolnir. Terus di kirinya Kastanje bisa. De Bruyne tengahnya. Tielemans. Witsel. Depannya ada Lukaku yang pasti. Mertens yang sekarang udah di mana Galatasaray? Masih di bawah Mertens. Mertens di bawah. Mertens. Hazard. Wah, Hazard di bawah lagi dong. Sama Trossard ya dari Brighton. Ya, Trossard. Lalu grup G Brazil, Serbia. Kroasia aja enggak nih. Ya udah enggak apa-apa. Ya, Kroasia masih bagus lah. Cuma minus Mandzukic tua-tua ya. Minus Mandzukic saja. Grup G Brazil, Serbia, Swiss, Kamerun. Yang lolos Brazil dan Swiss lah aja ya. Swiss ini salah satu sama negara yang saya dukung ya. Kuda hitam bisa dibilang ya Swiss ini di Piala Dunia tahun ini. Swiss. Ya Brazil udah pasti lah kandidat juara juga Brazil. Brazil salah satu kandidat juara di turnamen ini. Dan Swiss jadi lagi-lagi ketemu Serbia sih. Oh, sebelumnya waktu Piala Dunia di ini ya? Iya di Rusia. Iya benar. Swiss menang pada saat itu. Dan Swiss juga pernah segrup sama Brazil. Gak tau 2014 atau
18 juga. Iya, Sama iya. Brazil segrup juga. Berarti bertemu kembali ya mereka. Iya, ketemu lagi. Juara grup udah pasti Brazil. Peringkat 2 ya di antara Kamerun, tapi jangan Iya, jangan Kamerun dilupakan. lumayan sih Kamerun Kamerun dibanding tuh- Serbia. Ya, si Onana ya. Onana, Onana. Choupo-Moting yang Choupo sekarang lagi on Moting. fire. Menjadi starting terus dia di Bayern Munchen ya. Iya, karena nggak punya striker. Karena Bayern Striker lagi. Oke, lanjut sekarang ke grup H. Grup H, grup terakhir ada Portugal, Ghana, Uruguay, Korea Republik. Korsel ya. Jadi grup yang cukup bisa dibilang grup neraka gitu. Oh, bisa saja menurut saya. Iya. Kenapa menurut Bapak ini? Karena ya di grup lain kan ada negara kayak Qatar, Iran, Arabia, Oh, Tunisia kan. Di sini bisa dibilang negara tim-tim negara-negara yang sudah langganan di Piala sudah Dunia ini ya. langganan gitu. Benar. Cukup kuat ya. Yang peringkat 1 sama 2 siapa ya? Menurut saya sih Portugal dan Uruguay ya. Iya sih. Menurut saya. Portugal peringkat 1 yang jadi juara grup, lalu Uruguay peringkat 2. Ya mungkin Ghana dan Korsel bisa memperebutkan posisi 3 lah buat Piala Dunia ya. Ya. Pasti. Saya masih grup. Yang bakal juara nih Jay. Oh, belum ngomongin kedalaman tim. Hah? Kedalaman tim. Oh kedalaman satu-satu lagi. Oh ya udah. Oh Portugal ya. Portugal aja satu. Dari kedalaman tim Portugal ya seperti tahun-tahun sebelumnya masih sama. Ada Patricio kan. Terus Ya. Joao Cancelo di bek PP kanan. bahkan dibawa lagi. PP Ya? dibawa lagi pasti. Bakal jadi pemain utama juga dia Iya. di Portugal ini. Ruben Dias dan Ruben Dias. Guerrero di belakang. Guerrero. Oh, solid ya. Solid Kalau bisa banget. dilihat dari pertahanannya. Solid. Bahkan Gimana? sampai cadangan jadi bagus. Ya bahkan sampai cadangan ya. Sampai cadangan. Dan Portugal ini membawa wonderkid dari Benfica. Dia baru berusia 17 tahun. Oh, Saya lupa namanya. Cuma dia bahkan di Benfica-nya aja baru main di musim ini. Oh. Karena dia cukup baik bermainnya, cukup solid. Akhirnya dia langsung dipanggil ke Piala Dunia tahun ini. Pemain depan tuh. Pemain belakang kan Oh, pemain belakang. Oh, itu ya. Untuk sampai tengahnya juga masih bagus Ya. Pak. Ada Jadi, Bernardo. Portugal ini namanya apa? Membalancekan gitu ya antara pemain Iya. muda dan pemain senior. ya. Dari belakang, tengah sampai depan. Belakang PP duet dengan pemain muda Ruben Dias. Lalu di tengah itu ada Moutinho, bahkan dipanggil lagi. Moutinho enggak? Oh, Moutinho enggak? Ruben Neves, Bernardo, Bruno. William Carvalho. William Carvalho. Masih bagus lah. Diduetkan dengan Ruben Dias mungkin nanti di gelandang pertahannya. Iya. Kalau di depan udah pasti Cristiano Ronaldo ya. Ya, Ronaldo, terus siapa? Leao sama Jota ada, Joao Jota Felix cedera. ada. Oh, Jota nggak dibawa jadi. Jota cedera. Paling Joao Felix kan, Leo, Ronaldo, Andre Silva. Ya. Ya sangat kuat lah. Portugal bisa jadi kandidat juara juga. Oke, menurut Bapak 3 tim yang akan menjadi kandidat juara di Piala Dunia ini siapa saja? Negara mana saja? 3 ya. 3. Jerman, Inggris, sama Portugal. Sama Brazil. Sama Brazil. Jerman. Apa alasan Bapak memilih tim-tim tersebut? Inggris ya kita lihat dari waktu Euro ya. Tahun kemarin tuh bagus banget bisa sampai final kan dengan pemain-pemain muda dari Inggris. Ya walaupun masalahnya itu sebenarnya ada di Southgate. Inggris. Dari pelatihnya tersebut. Dari pelatih. Cuma dari pemain kan apalagi rata-rata mereka main di Premier League. Iya. Jadi harusnya udah tahu Liga satu sama terpanas lain. di dunia ya. Liga terpanas di dunia. Harusnya mereka tahu satu sama lain. Ya benar. Ditambah ada kayak Bellingham kan sekarang, Bukayo Saka di Piala Dunia kan baru main semua kan. Ya, debut mereka Debut. di Piala Dunia ini. Jadi bahkan sampai cadangannya itu ya pemain-pemain bagus. Jadi jadi salah satu kandidat juara sih. Oke. Kedua Jerman. Jerman. Tim paling kuat di Piala Dunia kalau menurut saya dia.
Dari kiper sampai bahkan dari pelatih ya. dari pelatih gitu. Jerman bagus banget lah. Ya walaupun minusnya di striker ya, nggak ada striker kayak Murni. Iya, kayak Mario Gomez dulu. Ya. Cuma bisa lah kayak Havertz gitu. Ada Werner dipanggil juga kan. Werner nggak tahu nih, terakhir cedera. Oke. Lalu Brazil ya? Brazil. Kenapa tuh Brazil? Brazil, tim terkuat tuh menurut saya Brazil sih. Oh nggak jadi Jerman ya? Jadi Kenapa Brazil? Brazil dari kiper sampai cadangan. Sampai cadangan ya? Sampai cadangan ya. Iya benar. Terus banyak kan orang yang ngomong Argentina atau Brazil ya. Ya. Tapi kenapa saya milih Brazil tuh? Ya. Karena di pertahanannya lebih kuat Brazil ini dibanding Argentina. Iya. Menurut saya bahkan jauh lebih kuat dari Argentina. Dan pemain-pemain bertahannya pun pemain-pemain senior semua rata-rata ya. Semua. Ada Marquinhos kan, Thiago Silva, Danilo, cadangannya mungkin Dani Alves yang main malam. Terus yang mungkin kirinya nih yang agak lemah, Alexandro tuh. Ya, Alexandro. Ya dari pemain tengah Brazil kuat banget lah, ada Fabinho, Casemiro kan, Ya, Bruno Guimaraes. Bahkan sampai pemain depan ya, kita tahu kayak ada Neymar, Gabriel Jesus. Ya. Itu kuat banget loh. Kalau menurut saya, Apa aja tuh, 3 tim calon terkuat untuk menjadi kandidat juara di Piala Dunia ini, menurut saya itu yang pertama Belanda, lalu ada Argentina, lalu ada Prancis. Jadi pilihan saya sama pilihan Dapa itu nggak ada yang sama, beda semua. Kenapa tuh, Dari Belanda deh? Dari Belanda. Kalau Belanda ini gimana ya? Mental di Piala Dunia ini bagus ya. Iya. Dari segi filosofi, pokoknya dari Piala Dunia dari tahun 1900 ke bawah itu Belanda itu kan pasti walaupun nggak pernah juara ya. Walaupun nggak pernah juara, cuma pasti minimal itu semifinal. Ya mungkin Tim yang nggak pernah diunggulkan di Piala Dunia ya, tapi selalu masuk ke semifinal Belanda. Dari segi mental. Lalu ada Argentina. Saya milih Argentina menjadi kandidat juara itu ya. Saya ngelihat waktu Copa America permainan Argentina solid banget. Mainnya tidak terburu-buru, mainnya slow position ya. Slow position, atraktif tapi bermainnya selalu menyerang. Dari depan kita udah nggak bisa ngeraguin lagi. Di sana ada Messi yang udah senior, ada Di Maria, lalu dipadukan sama pemain muda seperti Lautaro Martinez. Terus dari kiper pun sekarang siapa namanya? Emil Martinez, Aston Villa itu bagus di negaranya. Terus sekarang Argentina juga dia 30 pertandingan itu dia nggak kalah kalau nggak salah ya. Iya. 30 apa 20 gitu. Win streak pokoknya panjang Argentina ini. Dari Copa America dia belum pernah kalah. Terus saya milih yang terakhir itu Prancis ya. Memang Prancis ini nggak sebagus 2018. Nggak sebagus 2018 dari segi skuad. Karena mereka kehilangan 2 gelandang inti mereka yaitu Pogba dan si Kante. Tapi penggantinya juga menurut saya bagus. Pemain muda itu. Pemain muda tapi bermentalnya itu udah seperti pemain senior, seperti Camavinga, terus si Tchouaméni. Dua Madrid itu loh. Ya, dua Madrid itu. Terus di belakang ada si Marquinhos. Jadi kayaknya PSG salah saya. Maksud saya ini Varane. Varane yang udah senior tuh. Varane, Kimpembe. Nah, Kimpembe lalu Saliba. Lalu ada Saliba Arsenal yang sekarang lagi naik-naiknya. Di depan ada Mbappe, ada Giroud, Benzema. Ya. Mungkin Prancis nih agak kurang di bek kanan. Kebalikannya Inggris. Oh, bek kanan karena mereka kalau nggak salah hanya bawa Pavard ya. Cuma Pavard. Kalau bek kiri kan kuat lah. Bek kiri ada
Theo Hernandez, Mendy, kan. Mendy, ya. Kuat lah itu. Jadi 3 tim itu menurut saya akan juara. Menarik nih. Lalu untuk kesiapan Qatar untuk mengadakan Piala Dunia ini gimana menurut Bapak? Sudah matang belum? Matang banget sih Sudah matang. Qatar nih, ya. Dari stadionnya kelihatan bagus. Gak usah ditanya lah ya. Iya. Dari stadion itu mungkin bagi saya untuk saat ini stadion-stadion di Qatar ini stadion-stadion terbaik di dunia ya. Iya. Dengan kapasitas yang luar biasa besarnya ya, di atas 70.000 rata-rata. Apalagi yang buat final tuh bagus banget. Iya. Di Doha itu ya. Iya. Cuma ya kenapa sih banyak legenda-legenda sepak bola Ya. yang tidak setuju Piala Dunia ini diadakan Di Qatar. di Qatar. Pertama mungkin karena perbedaan kultur ya. Iya. Dimana Qatar ini kan sangat mengutamakan hukum agama. Jadi mereka sangat bertolak dengan aturan FIFA terbaru ya. Bukan aturan FIFA sebenarnya. Kultur aja mungkin. Kultur aja ya. Kayak contoh bendera LGBT kan kalau pada saat Piala Dunia tidak boleh Iya. ya. Lagian buat apa juga bawa bendera LGBT? Iya. Kan nggak ada Nggak ada negara ya. pautnya sama. Iya, negara kan nggak ada yang benderanya pelangi. Benar. Mungkin bagi pihak Eropa kan ini sekedar menghargai. Iya. Support mungkin. Support. Cuman ya udahlah ya. Iya. Kita kesampingkan dulu isu tersebut lah ya. Kita fokus ke permainan sepak bolanya saja. Iya benar ya. Yang pasti tahun ini sih pasti seru Piala Dunia ya, karena pertama kali diadakan di akhir tahun. Di akhir tahun. Pertama Ya, kali. Pertama kali Piala Dunia. Ini ada plus di Qatar. minusnya lah. Ada plus minusnya. Kalau dari minus, bahkan banyak minusnya lah ya. Banyak minusnya sebenarnya. Banyak minusnya. Ya terutama untuk klub-klub sepak bolanya ya. Mereka hanya pasti dikasih waktu jeda istirahat itu seminggu ya. seminggu. Dari beresnya liga sampai mulainya Piala Dunia. Bahkan mereka main lagi setelah selesai Piala Dunia itu mepet banget. Mepet banget. Sama sekitar seminggu kalau nggak salah. Iya. Dan bahkannya lagi, dari bahkan tuh ada bahkannya lagi. Dan Ada bahkannya lagi. Premier League kan ada Boxing Day ya. Iya. Itu dia diadakan Desember akhir. Piala Dunia pun selesainya tuh Desember akhir kan. Nah itu Jadi benar-benar paling berselang 3 hari sampai 4 hari itu mereka langsung main Iya. untuk tim-tim klub-klubnya di Premier League gitu. kayak Liverpool itu deh. Main setelah Piala Dunia itu cuma selisih beberapa hari. Itu pun lawan Manchester City. Langsung big match gitu ya. Langsung gitu di Wah. Carabao Cup tuh. Jadi apalagi terutama tim Inggris ya yang Iya. kompetisinya tuh banyak banget ya. Ada FA kan belum FA. Iya benar. Terus belum kalau timnya ikut liga di Eropa kan. Benar. Tambah Carabao Liga pun berjalan jadi bakal kewalahan sih. Liga pun sekarang sengit ya. Liga Bisa pun kita lihat, sengit. Kemarin aja Brentford tim papan bawah itu Brentford bisa mengalahkan sekelas Manchester tim City. juara yaitu Manchester City. Emang ini liga paling padat, liga paling panas dunia itu ya Premier League. Jadi buat kalian yang bilang liga terbaik itu La Liga, ini pikir-pikir lagi deh. Ya, mungkin untuk 5-6 tahun ke belakang iya La Liga. Ya. Tapi untuk sekarang Premier League sih. Bahkan di Liga Champion lolos semua timnya. Lolos semua. Lolos La Liga lihat cuma satu timnya. Real Madrid. Sekelas Leicester pun dari peringkat 20 bisa naik terus kan sekarang. Sekarang peringkat 14. Sekarang peringkat 14. Itu Premier League. Paling tapi pasti. Pelan tapi pasti. Kayak Arsenal dulu yang kalah-kalah terus di peringkat bawah ya. Iya, peringkat 20. Tiba-tiba juga. peringkat berapa? 4, 5? 4 awalnya. 4. Ya, seperti itulah Premier League. Tidak bisa kita prediksi ya. Tidak bisa diprediksi. Negara besar gitu pasti ada pemain Premier League. Ya. Kecuali ini, Qatar. Nggak ada Qatar. Qatar bukan negara besar nih. Ya kayak Argentina kan, Argentina. ada Lisandro, Emi Martinez, Ya. Messi insya Allah tahun depan. Messi, insya Allah ke Leicester. Ya.
Jadi ya itu membuktikan bahwa Premier League adalah liga terbaik di dunia ya. Ya. Dah, mungkin segitu dulu saja ya. Gitu dulu Kita lah, membahas. pembahasan kita sudah banyak sekali yang dibahas. Sudah lebih dari setengah jam nih, Dok. Iya. Kalau saya lihat. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jai Tol.